Vokasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici, kembali hadir di program yang terbaru nih. Oke Sobat Vokasi, di podcast kali ini kita punya podcast terbaru yang namanya Tupoksi. Satu podcast Vokasi. Nah, vokasinya kayak gini, bukan sarangeo. Oke, Sobat Vokasi, di Tupoksi ini kita bakalan membahas tentang sekitaran lingkungan pendidikan vokasi. Tapi kayaknya kurang bagus ya kalau ngobrolnya cuma bareng Cici doang. Pas banget nih, di studio sudah hadir ada dua tokoh penting yang ada di lingkungan pendidikan vokasi ini. Tapi sebelumnya Cici bakalan jelasin dulu tentang Perdibrovi dulu. Kalian udah pada tahu nggak sih Perdibrovi? Perdibrovi itu singkatan dari Perkumpulan Pendidik Broadcasting Perfilman dan Indonesia. Kalian pada kepo? Yuk langsung saja ke bintang tamu kita kali ini, ada Mas Anam dan juga Pak Afras. Halo Pak Afras. Halo. Mas Anam. Halo hai. Mbak Iya. Cici. Kayaknya kita pernah ketemu ya sebelumnya. Di mana? Entah di mana. Wah, ini. Oh, jangan-jangan. Oke, gimana kabarnya Pak, Mas? Sehat. Alhamdulillah sehat. Cie. Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah, harus semangat walaupun tanggal tua ya. Oke, kita ke mana dulu? Ke Mas Anam dulu dia. Boleh, boleh. Mas Anam, menurut informasi yang saya dapatkan nih Mas ya, sebelum jadi guru ternyata Mas Anam wartawan ya? Kata siapa? Kata-kata. Jangan-jangan udah riset ini ya. Padahal saya nggak pernah ngasih riset ya. Karena di Google aja nggak ada, namaku nggak ada. Tapi saya tadi Oh, ada? kepoin IG-nya Mas Anam. Kayaknya itu belum diganti ya. Seharusnya diganti. Beda ya. Oke, iya Mas, Gimana tadi? pernah jadi wartawan? Iya, jadi ketika dulu, saya kan dulu di SMA di Jawa Timur. Jadi dulu itu masuk ke jurusan bahasa. Karena Jurusan waktu itu bahasa. jurusan bahasa ya waktu SMA. Seneng nulis sih sebenarnya, seneng Wow. nulis, kemudian ya seneng baca cerpen, novel aja yang itu biasanya dikonsumsi sama anak mahasiswa tuh. Iya. Itu sudah saya baca kayak apa ya, yang film Yang Mingke mana? itu, film Mingke, Oh, Mingke. apa itu? Nggak tahu. Novelnya apa? Itu sudah saya baca waktu itu. Kemudian beberapa karyanya, kalau mungkin pendengar tahu atau Mbak Cici tahu, karyanya Cak Nun ya. Itu kan karena budayawan banget ya. Iya. Beberapa buku sudah saya baca itu padahal masih SMA loh. Bukan berarti saya ini ya, cuma ya bacaan juga itu agak-agak ini juga, apa sih ini sebenarnya? Kata-katanya kan karena agak ke filsafat agama ya sebenarnya. Itu. Nah, ketika masuk setelah lulus ya SMA, saya masih seneng baca kayak gitulah ya. Iya. Kemudian masuk ke jurusan komunikasi. Nah, di situ kemudian ya bekerja di media online waktu itu. Karena Media online. ketika jadi mahasiswa pun saya bergerak di di organisasi tapi di bidang media. Bidang media. Bidang medianya. Jadi seperti ya wartawannya gitu. Oh iya. Ternyata selanjutnya ketika lulus, sebenarnya sebelum lulus pun sudah bekerja di media. Sebelum lulus. Sebelum lulus di media online salah satu di Jogja ya. Itu Wow. kalau sekarang nggak tahu masih hidup apa enggak ya. Insya Allah masih ada sih, masih ada. Apa itu Mas? Nah, jogjanews.com. Jogjanews.com. Iya. Ketika tahun 2010 apa 9 itu kalau nggak salah. Udah lama banget. Itu saya masih SD ya Pak? Oh, masa? Iya, saya masih SD. Kan kita seumuran harusnya. Emang iya? Nah, itu kemudian ya di situ sekitar ada 2 tahun di media online, kemudian lanjut. Jelas ya kalau di media itu kan kontributor ya. Itu pertama kalinya ketika di dunia organisasi yang paling enggak narasumbernya hanya di lingkungan sekitar atau circle-nya sekitar ya kan, organisasi kan hanya itu aja. Kemudian ketika langsung ke ke media online itu ya sudah bertemu, dan basicnya memang ya kebetulan sesuai Jogja banget kan, seni Jogja. budaya. Nah, newsnya itu khusus untuk seni budaya. Newsnya. Jadi belum full mungkin politik atau ekonomi dan lainnya. Baru di setelahnya itu saya masuk ke televisi lokal Jogja.
Baru itu Wow. semuanya secara umum karena kan saya bagian yang sore sampai malam itu. Jadi Sore sampai malam. kalau siang sama pagi kan tim VJ-nya atau video jurnalisnya kan yang teman-teman yang perempuan nih, yang Iya, cewek. heeh. Nah, pas bagian saya itu yang siang sampai malam itu. Jadi di situ sudah belajar banyak, kemudian ya bertemu dengan ya jelas tokoh-tokoh yang lokal sih, Iya, lokal. Kemudian ya mengasah terus di situ. Jadi awalnya seneng nulis dari SMA, kemudian ya terjun benar-benar di dunia industri media sebenarnya. Iya, heeh. Gitu sih awalnya. Walaupun setelah itu di media lokal itu kan sekitar 3 atau 4 tahun baru pindah ke media selanjutnya sampai media terakhir nasional itu. Ih, Tapi tetap di Jogja, tetap tetap di di Jogja. Jogja. Sempet pengen ke Jakarta, pengen kontrak Mm-mm. sana ya. Kayaknya asik banget nih. Karena Terus? kan dari mungkin segi nominal ya. Iya. Tapi waktu itu kayaknya kok hatinya tetap di Jogja gitu. Emang Jogja nih ngangenin banget ya Mas ya? Hatinya tetap di Jogja, terus kayaknya kontrak di sana nggak jadi deh, mending di Jogja aja gitu. Dan sempat juga di media terakhir juga mau diangkut ke Semarang ya. Waktu itu Semarang. ke Semarang. Bahkan di sana itu saya mau di-hire dengan pemretnya yang sekarang itu kalau di TV itu ya di TV itu yang biasanya hampir sama dengan itulah TV merah, setara dengan itu. Ini boleh nyebutin semuanya? Boleh. Jangan lah ya, Nggak jangan lah ya. apa-apa, nggak apa-apa. Jadi mau di-hire karena pindah ya. Karena dulu kan Jogja dengan Semarang kan jelas dari apa news value-nya News value. itu kan kuat di Jogja sebenarnya tanpa mengesampingkan news value yang ada di Jawa Tengah maupun di Semarang gitu. Iya. Nah, di sini kan jelas di Jogja itu kan ya banyak tokoh, kemudian seni budaya juga banyak. Jadi kalau mau liputan dan lain sebagainya dari segi news value itu banyak. Iya. Tapi entah ya mungkin ya ini nggak boleh overquote atau boleh aja ya cerita dikit kan saya nggak nyebut Boleh, nih, nggak boleh. nyebut stasiunnya nih. Ya akhirnya karena ya mungkin ada sedikit politik atau apa jadinya pindah ke sana dan saya diminta ke sana ya Bismillah oke. Tapi waktu itu pemimpin redaksinya yang biasa nongol di TV kok dia ada acara tertentu tuh punya. Kemudian ya beliau langsung balik ke Jakarta dan saya dikabari kayaknya udah balik mending di Jogja aja ya sudah. Ya memang Iya, rumahnya di iya. Jogja jadinya Oh, gitu sih Mbak Masnya Cici. tinggal di Jogja juga? Emang iya kan sini? Oh iya, Tadi kan di belakang layar gitu. Oh. Belum ya? pura-pura aja. Belum ya? Oke. Gitu jadi awalnya mungkin ya kalau wartawan sih basicnya karena di TV ya jadi video jurnalis sih. Jadi naskah ya iya, ngedit juga iya, Widih, kemudian multi reportase talent. iya. Mm, Tapi yang enggak iyanya cuma satu bayarannya. bayarannya nggak apa-apa, yang Iya penting kan? hobi aja sih Mas ya. Oke, terima Gitu. kasih untuk perkenalan awalnya ya Mas ya, Mas Anam. Oke, next kita mau ngobrolin itu kan udah kan ya Mas Anam, kita ngobrolin dulu tentang Perdi Brovi. Perdi Brovi itu apa sih Mas? Perkumpulan Pendidik Broadcasting dan Film Indonesia. Indonesia berarti seluruh Nusantara. Seluruh Indonesia, seluruh Wow. Nusantara dong. Mantap. Kalau di Perdi Brovi, nah ini Mas Anam kan selaku ketua umum ya, ketua umum dari Perdi Brovi. Iya, belum genap seminggu nih. Belum pas genap syuting. Ini seminggu. mau tayang kapan sih? Belum genap seminggu ceritanya. Oke, belum ya. Kalau jadi ketua umum kan berat ya Mas ya. Mm-mm. Ketua umum itu berat, cukup Berat. aku aja. Iya. Oke. Apa sih bagaimana sih perasaan Mas Anam setelah dipilih menjadi ketua umum ini? Nah ini, Mm-mm. jadi tadi ya bridging dikit boleh ya? Tak bridgingin dikit. Jadi ketika itu sudah dari media itu akhirnya tergelitik, saya masih ingat ketika malam itu terus ini kok kayak gini terus coba tantangan yang lain deh. Ya artinya Suka tantangan kan- ya Mas ya. iya kan teman-teman ketika di industri ya, Mm-mm. kemudian dia sharing ilmu, intinya sharing ilmu sih sebenarnya, sharing ilmu, kemudian coba deh karena basic di sini masuk mayoritas seperti itu ya, jadi saya ditempatkan di situ ya akhirnya ya sudah sampai sekarang itu Sampai sih sekarang. awalnya. Nah kalau kaitannya dengan Perdi Brovi, nah ini juga kita kan di broadcasting sekolah kami itu baru berapa 5 tahun 6 tahun ini ya, baru 5 tahun ini ya mungkin masih muda ya, bahkan kemarin
kita baru ulang tahun platform kita Kamui TV, jadi 5 tahun boleh ya? Kamui Boleh nih? TV. Kalau ini boleh ya disebut ya? Boleh, nggak? boleh. 5 tahun Kamui TV berkarya, ya sempat beberapa pengurus juga mengucapkan selamat. Saya minta untuk greeting sebenarnya, uh, untuk apa? Ya biar semangat bahwa kita baru 5 tahun ya, ayo kita berkarya gitu. Nah, lanjut ke tadi, Iya. nggak apa-apa ya, saya ini dulu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kalau perasaannya gimana ya? Ketika malam itu kita kan banyak proses ya sebelum pengukuhan yang kemarin. Iya. Pengukuhan Perdibrovi banyak proses, beberapa kali meeting lewat online di setiap akhir pekan atau weekdays. Itu bahkan ya yang terakhir itu jam 11:30 malam bahkan. Iya. Nah, saya masih ingat betul seperti yang saya sampaikan kemarin itu, saya bukan di Jogja, sedang menuju perjalanan ke Jogja. Tapi demi apa ya, karena ingin meeting ya, saya pengen tahu betul, penasaran, maksudnya kan kita baru ya, ayo dibimbing seperti itu. Malah jam 22.35 saya dikukuhkan. Dikukuh yang Diminta ini. untuk mimpin. Wow. Enggak diminta untuk mimpin ya, di balik layar banyak lah ya pertimbangannya. Akhirnya ya perasaannya ya kaget, diem, bingung, lunglai, lemah, letih, lesu. Oke, terima kasih. bahkan sampai Hamin 1 atau pengukuhan itu ya, entah ini seperti apa, mau membawa organisasi seperti apa ke depannya. Masih ini. Ya karena kan maksudnya kita ya mungkin generasi baru ya. Makanya Iya. kemarin ketika setelah Zoom itu kemudian saya komunikasi ke beberapa yang ya pengurus lama ya, seperti Mas Ari, kemudian Telinda, kemudian Bang Rudi dan kawan-kawan yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu namanya. Ya ini gimana? Ya ayo lanjutkan, ya sudah. Ya demi SMK Broadcasting Indonesia. Jadi perasaannya ya kalau ditanya perasaannya ya gini tuh, gimana tuh? Iya gini, bingung gitu. Tapi insya Allah Bismillah, intinya Bismillah, gitu. Iya. Gitu Mbak Cici. Padahal nggak kerasa udah mau seminggu ya Mas ya. Iya, kan? mau seminggu. Tinggal jalanin aja ya. Jalanin aja. Oke, makasih ya Mas Anam. Kita move ke Pak Afras dulu nih. Pak Afras, Sobat Vokasi, ternyata Pak Afras ini adalah salah satu pendiri dari broadcasting dan perfilman. Nah Pak Afras, sebelum adanya Perdibrovi ini mungkin Pak Afras bisa ceritakan sejarah tentang sebelum terbentuknya Perdibrovi ini. Monggo Pak. Iya Mbak Cici. Kalau boleh Pak Afras cerita lebih dahulu ya. Seperti tanya Mbak Cici tadi, sebelum Perdibrovi ini ada apa dulu ya? Cikal bakalnya sebetulnya dulu dari Asosiasi Guru Broadcast Indonesia. Kenapa dibentuk itu pada tahun 2004 ya? Sekolah atau SMK dulu belum ada yang punya jurusan broadcast TV dan film atau radio, belum ada. Belum ada. Setelah 2004, kebetulan pada waktu ini sejarahnya ya. Iya. Pada waktu itu tahun 2004 kebetulan Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan PSMK dulu ya. Iya. Pak Dr. Gatot HP Haryo, Pak Gatot Haryo gitu ya. Beliau meminta bahwa untuk mengakomodir lulusan SMK atau anak-anak SMK ini bisa berkomunikasi antara satu SMK dengan SMK yang lain. Iya. Untuk mencegah tawuran, itu intinya seperti itu. Pada waktu itu saya masih nol sama sekali, nggak mengerti, karena basic saya adalah guru teknik bangunan. Orang yang seneng ngoceh-ngoceh di radio pada zaman remaja dulu gitu ya. Kebetulan beliau ini adalah tahu saya suka nongkrong di Institut Kesenian Jakarta. Dulu belum kesenian, belum institut, masih LPKJ dulu, lembaga pelatihan kesenian Jakarta dulu. Saya sering nongkrong di sana, banyak teman-teman, beliau tahu. Kemudian dia panggil saya, Fras, tolong Anda bantu saya buka program studi broadcast radio dan televisi untuk SMK-SMK. Saya kalau dibilang deg-degan, lebih dari itu Mbak Cici. Dengkul saya lemas. Ini dari mana saya dapat? Caranya bagaimana?
Kemudian saya bilang, Pak, saya tidak punya basic untuk itu. Saya tahu nggak punya basic, tapi Iya. basic itu bisa dicari. Iya, Saya nggak benar. mau tahu, tolong buka. Kemudian saya mengumpulkan teman-teman yang ada di direktorat, pada waktu itu saya sama staf di direktorat. Saya kumpulkan teman-teman bagaimana untuk menyusun kurikulum untuk Wow, satu bidang broadcast televisian dan radio, sama sekali masih nol, Mbak Cici. kurikulum ya ampun. Iya, belum ada kurikulum, buka jurusan nggak ada kurikulumnya, mau diajarin Iya. apa gitu Iya kan. benar. Benar, Kemudian Pak. saya ke waktu itu sudah menjadi institusi seni Jakarta, banyak teman-teman, kemudian saya ngobrol ini dan sebagainya, terbentuklah salah satu komunitas yang sekarang adalah membentuk, dulu bukan belum komunitas ya, masih teman-teman saja. Kemudian saya sampaikan kepada Pak Direktur, Pak Gatot, Pak, kalau punya jurusan broadcast, Iya. punya jurusan, kurikulumnya minim, gurunya nggak ada, buat apa gitu deh. Iya. Gurunya buat apa gitu. Beliau memang sama dengan Ibu Kepala Balai sekarang, antusias untuk membangkitkan itu. Oke, cari 10 SMK negeri, 5 SMK negeri, 5 SMK swasta. Kita berikan bantuan, kita motivasi mereka untuk membuka jurusan itu. Kemudian terjadilah ada termasuk cikal bakalnya sekarang jadi seniornya Mas Anam nih ya. Pada waktu itu saya gimana caranya orang-orang guru-guru sekolah ini bisa menjadi guru broadcast? Pak, kuliahkan mereka di IKJ, kasih beasiswa mereka. Selesailah, dari 10 sekolah ada 35 guru yang sekarang termasuk Pak Rudi, Mbak Linda, terus Mas Arief, ada banyak lah. Di Klaten juga ada namanya Mas Anam. Saya kira kemarin yang diangkat Mas Anam tuh Mas Anam di SMK Klaten, katanya Mas Anam Muhammadiyah. Perjalanannya sampai mereka selesai di IKJ, kebetulan di IKJ ada guru besar dulu dan mantan dekan Pak Hartanto, itu sahabat dan dekat almarhum, yang kemarin putranya dari sini, Mbak Dewi. Ya. Mendirikan dulu ada komunitas TV swasta, komunitas TV swasta, lalu terpendam, kemudian muncul menjadi TV Gerabak TV ya, Gerabak TV sampai sekarang masih ada. Dia mengumpulkan semua SMK-SMK yang 10 itu untuk berkolaborasi menyusun kurikulum yang benar seperti apa. Sebenarnya kalau kurikulum Merdeka itu sudah dari dulu, broadcast sudah punya kurikulum Merdeka. Iya. Karena dari praktisi yang dulu memang nggak mudeng sekolah, taunya nggak gini ya Iya, gitu ya. bener. Ya. Seperti Anda lah sekarang gitu aja. Nah, pada waktu itu terus kita selesai, lalu dibentuklah satu asosiasi agar mereka bisa menyusun suatu kesatuan dan membagi pengetahuan, berbagi ilmu, informasi dan sebagainya. Kemudian terbentuklah Asosiasi Guru Broadcast. Dibentuk pada tahun 2010. 2010. 2010. 13 tahun yang ya. lalu. 2010 dan perjalanannya terseok-seok. Tidak diterima di mana-mana kayak anak tiri, nangis di jalan. Ya ampun. Ayah ini gimana? Lalu kita membentuk, kebetulan para dosen-dosen IKJ yang sudah kadaluarsa, Iya. gitu ya, sudah kadaluarsa sudah Kadaluarsa. dikumpulkan oleh almarhum Pak Tanto, mendirikan suatu kumpulan, Perpabi namanya. Perpabi. Perkumpulan Praktisi Broadcast Indonesia. Yang kantornya di Gerabak TV nih sekarang, di Magelang, ada di Gerabak, sampai sekarang masih berkantornya di sana. Kemudian kita berkolaborasi dengan teman-teman dan pada waktu itu semboyan Akbi adalah buka jurusan broadcast sebanyak-banyak mungkin. Dari 10, lahir 15, 20 dan sampai sekarang ratusan. Keren. Dan kemudian Akbi terpendam, Mbak Cici, Mas Anam, terpendam. Setiap pergantian pimpinan kan pasti saja ada perbedaan pijakan. Tetapi pada semboyan saya pada waktu itu, saya waktu itu masih PNS ya, belum pensiun. Saya pensiun 2016. Kemudian batin nangis saya, Mbak Cici. Kenapa, Pak? Melahirkan anak kok nggak diopenin gitu ya.
Gak di apa Pak? nggak dipelihara gitu ya. Oh dipiara. Berdosa lah nggak diopeni. Oh iya. Buka jurusan broadcast nggak ada ngopenin, dosa nggak gitu. Sudah melahirkan terus diabaikan gitu. Iya benar. Nah, saya berjuang terus dengan teman-teman sampai ke sini. Waktu itu sini masih namanya P4TK ya. P4TK. Ada Pak Akhir, ada Bu Sumarti, ada Pak Muhyani dan teman-teman lain. Kita mencoba untuk membangkitkan kembali, tapi ya itu lagi terpendam. Akhirnya ya kami berjuang dengan teman-teman Perpabi itu bagaimana untuk mengatakan, termasuk senior-senior Akbi itu yang masih semangat. Mbak Linda saya bilang itu masih semangat. Di situ pun banyak kecurangan, banyak macam-macamnya Mbak Cici. Yang ada mengaku guru, yang ingin niat menghancurkan, banyak sekali. Nah ini kemudian pada perjalanannya sampai detik kemarin saya disampaikan, diberitahu oleh Mbak Linda, Ayah, alhamdulillah teman-teman dari kemarin 2019 sudah ada ikut pelatihan di P4TK di sini. Alhamdulillah. Sujud syukur Neng bahwa perjalanan kita ternyata diakui sekarang. Iya. Banyaknya jurusan diakui. Kurikulum kalian sekarang sudah berjalan, yang kalian susun bareng-bareng, yang dari buta sampai melek menyusun kurikulum, sekarang Anda bisa berjalan didampingi oleh teman-teman praktisi tadi, sehingga pada akhirnya mati suri. 2016 itu mati suri. 2019 saya berjuang lagi, mati suri lagi. Kemudian terbangkitlah setelah BPPP Seni dan Budaya ini dipimpin oleh Bu Dr. Sajilah. Ayah punya nyawa kembali. Sujud syukur ya Allah, ternyata anak-anakku sekarang punya ibu gitu ya. Punya ibu dan ayahnya hidup kembali gitu ya. Alhamdulillah. Nah, terbentuklah karena pada waktu itu Perpabi ini tidak diperbaiki karena ada aturan ya. Akte notaris itu kalau 5 tahun tidak diperbarui dia akan hilang. Nah, pada waktu itu notaris akan diperbarui, ternyata nama Akbi itu sudah tidak muncul di Kumham. Ya. Oh, iya. Sehingga teman-teman Mas Anam saya berjuang dengan teman-teman senior, terbentuklah nama yang baru. Itu tidak apa-apa, nama boleh ganti. Tapi semboyan kan tetap semangat gitu. Semboyan ada gitu. Nah, kemarin dilantik, kemudian saya diberitahu Ayah, ini besok ada, loh Ayah ini masih jadi pembina ya? Ayah, semua bilang, kok Ayah gitu sih? Rasanya ya, Ayah rasanya berdosa ninggalin kalian. Enggak, Ayah tetap jawab pembina. Terima kasih ya anak, saya bilang terima kasih, dan Ayah bisa menyambut. Kebetulan kemarin hari Minggu itu pas ada pengukuhan Mas Anam, Ayah juga ada yang nggak bisa ditinggalkan, harus telepon ke teman-teman, Ayah kalau boleh by online aja lah. Tapi pada saatnya nanti tanggal 27 setelah dari Semarang, Ayah akan sowan ke Ibu Kepala Balai. Ya, akhirnya hari ini kita disambut dengan baik bahwa Mas Anam juga memberikan saya tempat dan Mas semua disambut dengan baik. Ini perjalanannya, sehingga keinginan kami sebagai orang tua, saya sebagai orang tua adalah bagaimana mengamanatkan apa yang sudah kita rintis sejak nol kepada pengurus baru, dari terutama nol ya Pak. dari nol. Alhamdulillah terbalaskan. Itu Mbak Cici, ini sejarah perjalanan ini yang bisa sebelum Allah memanggil saya untuk pulang, gitu ya, saya sudah bisa memberikan kebahagiaan kepada anak-anak yang sekian lama kita dari nol kita susun sampai sekarang menjadi baik yang Pak. terima kasih. Itu terima kasih Pak. Oke, menarik sekali untuk cerita-cerita tentang sejarah-sejarahnya sebelum ada Perdi Brovi ini. Jadi Sobat Vokasi, beliau ini adalah sosok penting di dalam dunia broadcasting juga. Baik, selanjutnya saya bakalan minta harapan dari Bapak Afras dulu nih. Harapan untuk guru broadcasting dan juga Perdi Brovi yang ada di Indonesia untuk kedepannya. Ya, terima kasih Mbak Cici. Harapan sebagai orang tua terutama kepada teman-teman Perdi Brovi, terutama guru-guru Mas Anam dan teman-teman seluruh Indonesia guru-guru broadcast, mari kita tingkatkan kualitas
kita mendidik anak bangsa. Iya. Kalau saya menyampaikan bahwa orang broadcast itu sangatlah berbahaya, jika dia salah, semua anak bangsa akan salah. Benar, benar sekali. Jadi bicaralah pada tempatnya sesuai dengan apa yang kita tahu, jangan menambah-nambah, ajarkan mereka adab kepada siswa, ajarkan mereka yang baik tentang broadcast, bagaimana broadcast yang benar itu harapan. Dan kedepannya seperti generasi-generasi muda sekarang ini, Mas Anam dan teman-teman bisa membawa broadcast ini ke dunia pendidikan yang baik dan benar. Amin. Bukan yang kemarin tidak benar, lebih baik lagi dan lebih benar lagi. Karena tutur kata bahasa anak-anak sekarang ini, terutama yang di podcast-podcast ini kan kadang-kadang kurang tepat bagi telinga orang tua. Iya, benar, Terutama Pak. Mas Anam. Lama-lama saya juga, ini sedikit harapan Mas Anam ke Mbak Cici juga bertemanan. Boleh dong kalau kita bertutur rezeki uang, jangan cuan gitu Jangan loh. cuan, Lama-lama iya. nanti generasi Anda nggak tahu uang itu apa, taunya cuan gitu kan. Iya, Ya. benar. Yang terutama adalah anak-anak sekarang, terutama di Jakarta ini kembali kepada keluarga cucu saya sendiri. Minta dong gopek gocap. Gopek gocap itu siapa? Yang tahu siapa? Saya bilang berapa itu. Nah, ini tutur kata bahasa ini buat orang broadcast sangatlah penting didengar oleh mereka-mereka yang tahu, yang setiap hari dalam 5 jam, 6 jam di depan stasiun TV, dia lihat di TV ada kalimat dan sebagainya. Ini kalau diajarkan seperti Mbak Cici, diajarkan tutur bahasa yang baik, tentu masyarakat pun akan menerima dengan baik. Iya, oke. Jadi seorang entertain itu tidak asal bla bla bla, tapi ada sisi edukasinya. Oke, Ini baik, harapan Pak. ke depan. Oke, Itu terima Mbak kasih Cici. Pak. Heeh, terima kasih. Oke, kita pindah ke Mas Anam nih. Harapan sebagai Ketua Umum Perdi Brovi untuk guru broadcasting dan perfilman di Indonesia ke depannya. Oke, Mbak Cici, harapan kami jelas ya dari pengurus pusat Perdi Brovi bahwa iya jelas semua ya, pendidik broadcasting dan film di Indonesia jelas merata. Tidak hanya kota-kota besar saja. Mungkin kalau di sini studio kan lengkap, ya kan, fasilitasnya oke, keren, AC-nya juga dingin. Tapi kita kan nggak tahu di daerah. Makanya kami di sini ada Perdi Brovi, selain ajang memang tukar informasi, silaturahmi dan lain sebagainya, paling tidak kita mengakomodir semua sekolah-sekolah SMK broadcasting di Indonesia. Harapan saya sebenarnya satu itu aja dulu. Itu dulu. Oke. Itu Mbak Cici. Oke, terima kasih untuk Pak Afras, Mas Anam, untuk waktunya. Sama-sama Mbak Iya, Cici. semoga dengan adanya Perdi Brovi kita bisa menyalurkan silaturahmi walaupun itu online atau offline, Gak apa-apa. Oke, Siap, amin. amin. Oke, terima kasih untuk waktunya Pak Afras, Mas Sama-sama, Anam. Mbak Mbak Cici. Cici. Oke, Sobat Vokasi, itu adalah keseruan dari kita hari ini terkait dengan pendidikan vokasi, terutama Perdi Brovi ya Pak, maaf. Oke, saya Cici dengan segenap all crew Tupoksi dan juga Pak Afras dan Mas Anam pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kalimat, dan lain halnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Salam Vokasi.